Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana kabarnya Ahi dan Ukti? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi pokok pembelajaran 3 dan 4, yang pertama, cara membuat magnet. Yang kedua, mengisi formulir pengiriman barang. Yang ketiga, tanggung jawab pemilik wirausaha. Yang keempat, mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Are you ready? Oke. Oke, kita masuk pembelajaran 3, cara membuat magnet. Logam yang digunakan untuk membuat magnet adalah besi dan baja. Besi lebih mudah dibuat magnet, namun cepat pula hilang sifat kemagnetannya. Sementara itu, baja lebih sulit dibuat magnet, namun sifat kemagnetannya lebih tahan lama. Ada beberapa cara membuat magnet, yaitu dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. Kita akan mempelajari satu persatu cara membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet dengan gosokan. Ya, di gambar ini kalian bisa melihat alat yang digunakan untuk membuat magnet dengan cara gosokan. Ini adalah sebuah besi, kemudian kita menyediakan magnet. Membuat magnet dengan gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Kemudian gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Searah ya, jadi dari atas ke bawah searah gitu ya. Kemudian semakin lama waktu penggosokan akan menyebabkan semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Cara yang kedua untuk membuat magnet yaitu dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku akan dibuat magnet. Ya, paku tersebut didekatkan pada magnet, maka paku sudah menjadi magnet. Sehingga paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi bersifat sementara. Jika magnet dilepas, sifat kemagnetan pada paku yang dibuat magnet juga akan hilang. Jadi sifatnya hanya sementara. Cara membuat magnet yang ketiga yaitu membuat magnet dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet juga akan hilang. Ya, tadi ketiga cara untuk membuat magnet, kita ulang lagi. Yang pertama dengan cara gosokan, yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara dialiri arus listrik atau elektromagnet. Mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang cara membuat magnet. Selanjutnya, mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang harus menggunakan informasi yang benar, seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Hal tersebut untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman. Ya, Ustadzah menyediakan formulir yang telah diisi lengkap ya. Silakan diperhatikan, di sini ada formulir pengiriman barang. Ada data pengirim, berarti di sini diisi nama pengirim, nama lengkap,
kemudian alamat pengirim, kemudian nomor telepon. Kemudian kita juga harus mengisi data penerima. Data penerima diisi nama lengkap, alamat, juga nomor telepon. Kemudian diisi data barang, yaitu barang yang dikirim berupa apa, kemudian beratnya, kemudian jenis pengiriman. Jenis pengiriman itu bisa ekspres atau reguler, cepat atau standar biasa. Kemudian ada catatan, silahkan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian jangan lupa kita isi tanda tangan pengirim, ya. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang yang sudah terisi lengkap. Silahkan bisa dicermati. Oke, di pembelajaran 4 kita masuk materi tanggung jawab pemilik usaha. Tentunya kalian masih ingat ya tentang kegiatan berwirausaha? Ya, wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang didirikan dan dijalankan oleh 1-2 orang. Pemilik wirausaha harus memiliki sikap tanggung jawab. Pemilik wirausaha harus bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan, kemasan yang digunakan, serta jangkauan pemasaran. Semua tanggung jawab tersebut sebaiknya dipenuhi oleh pemilik wirausaha agar usahanya semakin berkembang pesat. Selain kepada konsumen, pemilik wirausaha juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang membantu usahanya atau pekerja yang membantu usahanya. Misalnya, pemasok bahan baku, supir pengantar barang, dan penjual barang produksinya. Bentuk tanggung jawabnya dengan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Tanggung jawab tersebut juga merupakan wujud saling menghargai dan menghormati antar usaha ekonomi. Ya, materi selanjutnya mengisi formulir lembar jawaban komputer atau LJK. Lembar jawaban komputer atau LJK digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer, dan pemeriksaan LJK memerlukan alat pemindai. Penggunaan LJK memudahkan pemeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Silakan dicermati. Di sini ada contoh dari lembar jawab komputer atau LJK. Dalam LJK biasanya terdapat kolom-kolom berikut. Yang pertama ada kolom petunjuk, ya. Di sini ada tulisan petunjuk, yaitu petunjuk pengisian lembar jawab komputer. Lembar jawab komputer ini biasanya alat tulis yang disediakan atau yang digunakan adalah menggunakan pensil, ya, pensil khusus yaitu pensil 2B. Kemudian yang kedua, nama peserta ujian. Di sini ada kolom nama, ya. Nama ditulis sesuai dengan nama yang sebenarnya atau nama yang sesuai dengan akte kelahiran. Kemudian yang ketiga, nomor peserta ujian. Ini di sini ditulis nomor peserta ujian. Kemudian tanggal lahir peserta ujian. Yang keempat, di sini ada kolom tanggal lahir. Yang kelima, nama mata ujian. Ini yang penting juga yang harus diisi. Nama mata ujiannya boleh nanti disilang bahasa Indonesia, matematika, atau IPA. Kemudian yang keenam, tanggal ujian. Tanggal ujiannya sesuai dengan tanggal pelaksanaannya. Yang ketujuh, tanda tangan peserta. Ini kolom tanda tangan peserta. Yang kedelapan, pilihan ganda untuk jawaban. Nah, di sini ada pilihan ganda. Bisa milih A, B, C, D, kemudian mengisi dengan tanda silang, ya. Dengan rapi, dengan betul sesuai dengan petunjuknya. Oke, demikian untuk pembelajaran
Hari ini di pembelajaran 3 dan 4, mudah-mudahan materi yang sudah sampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.